Namaku Siti, usia 27 tahun. Berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. 3 tahun lalu aku meninggalkan kampung halaman demi bekerja sebagai TKW di Afrika Barat. Tepatnya di kota Tambacounda, Senegal. Di sanalah aku bekerja di rumah seorang pria Afrika kaya raya bernama Tuan Adama. Pria tinggi besar, berkulit hitam legam, berusia sekitar 45 tahun. Ia memiliki lahan perkebunan, gudang rempah-rempah, dan bisnis ekspor ke luar negeri. Pendeknya, ia pengusaha besar yang sangat disegani. Selama 3 tahun aku bekerja di rumahnya sebagai pembantu. Aku belajar bahasa lokal, memasak makanan Afrika, bahkan merawat ibunya yang sudah renta. Istri Tuan Adama telah meninggal 2 tahun lalu, dan sejak itu ia hidup sendiri. Rumahnya besar dan sunyi, tapi tak pernah sekalipun ia bersikap tak sopan padaku. Justru, ia selalu memuji kerjaku, bahkan memberiku bonus saat lebaran meski aku satu-satunya orang Indonesia di sana. Sampai suatu malam, ia memanggilku ke ruang tamu saat semua pekerjaan selesai. Wajahnya serius, matanya menatap tajam. "Siti, aku ingin menikahimu," katanya pelan tapi tegas. Aku membeku. "Menikah?" "Iya, aku butuh istri, tapi bukan sekadar istri. Aku ingin wanita yang sudah kukenal, yang sabar dan tahu cara mengurus rumah ini. Kalau kau mau, aku akan bayar 100 juta rupiah per bulan. Kau tetap kerja, tapi sebagai istriku." Aku terdiam. 100 juta? Jumlah yang bahkan belum pernah kulihat sekaligus. Aku hanya anak petani kecil dari Banyuwangi. Ayahku sakit-sakitan, adikku butuh biaya kuliah, dan rumah kami masih berdinding anyaman bambu. Tapi, menikah dengan majikan sendiri, orang asing, 2 kali usiaku. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku bercampur antara peluang dan rasa takut. Tapi subuhnya, setelah menangis semalaman, aku datang ke kamarnya dengan dada berdebar. "Kalau Tuan Adama serius, saya siap dinikahi," kataku pelan sambil menunduk. Ia tersenyum puas. "Pernikahan minggu ini dan malam pertamanya, kau harus siap jadi milikku seutuhnya." Hatiku mencelos. Aku tak tahu apakah aku siap, tapi keputusan ini sudah tak bisa diundur. Pernikahan kami berlangsung sederhana, namun cukup mengejutkan warga sekitar. Beberapa tetangga Tuan Adama datang dengan pakaian terbaik mereka. Di bawah langit Senegal yang panas dan cerah, aku duduk bersimpuh mengenakan gaun putih sederhana, dengan kerudung yang kubeli dari tabunganku sendiri. Hatiku terus berdegup kencang, tangan gemetar. Ijab kabul diucapkan dalam bahasa Arab, dengan disaksikan imam lokal dan beberapa kerabat jauh Adama. Saya terima nikahnya Siti binti Mahfudz dengan mas kawin 100.000 franc CFA tunai, ucap Adama lantang, membuat tubuhku bergetar. Air mataku hampir jatuh, bukan karena bahagia, tapi karena bingung. Aku kini resmi jadi istri pria yang awalnya hanya kupanggil Tuan. Setelah acara selesai, aku tak tahu harus merasa apa. Warga lokal bersalaman dan menepuk bahu Adama dengan bangga. "Kau beruntung, Tuan. Wanita Indonesia rajin-rajin," ujar seorang tetua desa. Aku hanya tersenyum kaku. Tak ada keluarga dari pihakku yang hadir, hanya video call singkat ke ibu di kampung, yang menangis melihatku mengenakan baju pengantin. Sore itu, Adama mengajakku masuk ke kamar utama yang kini menjadi kamar kami berdua. Jantungku makin tak karuan. Kamar itu luas, dindingnya putih bersih, ranjang besar, di tengah dengan sprei halus warna emas. Bau minyak wangi kayu manis dan cengkeh khas Afrika menyelimuti seluruh ruangan. "Kau boleh mandi dan istirahat dulu," katanya sambil menatapku. "Malam ini kita mulai kehidupan baru." Aku masuk kamar mandi dengan kaki lemas. Air dingin mengalir membasahi tubuhku yang lelah, tapi pikiranku tetap panas. Ini bukan hanya soal uang atau status. Ini tentang tubuh dan hati yang akan kuberikan pada pria yang baru kini ku tahu punya tatapan penuh hasrat. Saat malam datang, aku duduk di sisi ranjang dengan tubuh berselimut kain tipis. Adama masuk dengan pakaian tidur longgar. Matanya tak lepas dariku. "Siti, malam ini aku ingin kau sepenuhnya." Aku menunduk, tangan menggenggam ujung selimut. "Tuhan,
Mampukah aku hadapi malam ini? Malam itu terasa panjang, jauh lebih lama dari malam-malam sebelumnya. Di dalam kamar yang remang dan tenang, hanya suara detak jam di dinding yang terdengar jelas di telingaku. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan daster panjang berwarna putih susu, rambutku terurai, dan wajahku basah karena air wudhu. Jantungku berdegup cepat, seperti menanti hal yang tak bisa kuhindari. Tuan Adama berdiri di dekat jendela, membelakangiku. Tubuhnya besar dan kokoh, siluetnya tampak tegas diterpa cahaya bulan yang menembus tirai tipis. Ia perlahan berbalik, lalu mendekatiku. Langkahnya pelan, namun setiap gerakannya membuat jiwaku bergetar. "Siti!" Panggilnya lembut, berbeda dari biasanya. Ia duduk di sampingku, membuat ranjang bergetar pelan. Tangannya yang besar menggenggam jemariku yang dingin. "Kau gemetar," ujarnya sambil menatapku. Aku tak sanggup membalas tatapannya. Lidahku keluh, dadaku sesak. "Saya belum pernah, Tuan," kataku pelan, nyaris tak terdengar. Ia tersenyum samar. "Aku tahu, aku tak akan memaksamu. Tapi malam ini, aku ingin kau tahu bahwa kau sudah jadi istriku. Aku ingin kau merasa memiliki rumah, meski ini negeri asing bagimu." Kata-katanya menenangkan, tapi juga menyayat. Tak kusangka pria setegas dia bisa begitu lembut malam ini. Tapi saat ia perlahan membelai pipiku dan mendekatkan wajahnya, tubuhku menegang. Detik berikutnya, bibirnya menyentuh keningku. Hangat, berat, dan membuat seluruh tubuhku lemas. Tangannya mengusap lenganku perlahan, naik ke pundak. Nafasku mulai tak beraturan. Aku tahu arah semua ini. Aku tahu aku tak bisa menghindar. Dan aku juga tak ingin menolak, ini sudah takdir yang kuambil demi keluarga. "Aku akan pelan-pelan," bisiknya. "Kalau kau takut, genggam tanganku erat." Saat tubuhnya menyatu denganku, aku menahan napas. Rasa asing menyusup, nyeri dan hangat bersamaan. Aku tak kuasa menahan erangan kecil, menggigit bibirku kuat-kuat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyerahkan semuanya. Bukan karena cinta, tapi karena aku tak punya pilihan selain bertahan. Pagi itu aku terbangun dengan tubuh yang terasa remuk. Seluruh sendi seperti kehilangan tenaga, dan rasa asing masih tertinggal di antara pangkal paha. Aku memejamkan mata sejenak, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi nyatanya, di sebelahku, Tuan Adama masih tertidur pulas dengan dada telanjang. Nafas beratnya teratur. Aku pelan-pelan bangkit dari ranjang, menutup tubuhku dengan selimut, lalu melangkah ke kamar mandi. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena nyeri, tapi karena hatiku juga penuh sesak. Aku baru saja menjalani malam pertama yang tak pernah kubayangkan. Bukan bersama kekasih yang kucinta, tapi bersama majikanku sendiri, demi uang, demi keluarga. Di depan cermin, aku melihat bayangan diriku sendiri. Mata sembab, bibir pucat, rambut aut-autan. Apa aku masih Siti yang dulu? Gumamku dalam hati. Aku hanya gadis desa dari Banyuwangi yang dulu lugu, kini jadi istri dari pria asing, hanya karena tawaran uang yang tak bisa kutolak. Saat keluar dari kamar mandi, Tuan Adama sudah duduk di ranjang sambil tersenyum. "Pagi istriku," sapanya hangat. Aku hanya membalas dengan senyum tipis. Ia berdiri, lalu mendekatiku dan mengecup keningku. "Kau membuatku bahagia semalam," ucapnya. "Kau wanita yang luar biasa." Aku hanya menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Ia lalu menyodorkan segepok uang dalam amplop besar. "Ini untuk bulan pertama, simpan baik-baik dan... mulai hari ini, kau bukan pembantuku lagi. Kau nyonya rumah ini." Aku terpaku memegang uang itu. Uang yang jumlahnya tak pernah kusentuh seumur hidupku. Tapi di balik gemetar tanganku, ada hati yang perih. Aku kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli. Harga diriku sebagai perempuan. Hari-hari setelah itu, aku jalani sebagai istri Tuan Adama. Aku tak lagi mencuci atau mengepel. Kini ada pelayan baru. Tapi setiap malam, aku harus melayani suami yang bukan bagian dari mimpiku. Ia selalu lembut, tapi tubuhku seperti dipinjam, bukan dicinta.
Dan di setiap malam setelah tubuhku jadi miliknya, aku menatap langit Senegal sambil bertanya dalam hati, apakah ini harga dari pengorbanan? Setiap awal bulan, aku mengirimkan uang ke kampung. Ibu di Banyuwangi selalu menangis haru saat menerima kirimanku. "Siti, kamu anak paling berbakti. Ibu doakan rumah tanggamu langgeng ya," katanya di telepon, tanpa tahu bahwa setiap rupiah yang kukirim adalah hasil dari tubuh yang harus kutukar setiap malam. Rumah kami di kampung kini sudah direnovasi. Dinding bambu diganti tembok bata, lantai keramik baru dipasang. Adikku yang dulu hampir putus sekolah, kini sudah kuliah di Malang. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa kebahagiaan mereka kubayar dengan air mata di negeri asing. Di luar, aku terlihat seperti wanita beruntung. Para tetangga Tuan Adama mulai menghormatiku, memanggilku Madam Siti. Setiap kali kami keluar rumah, mereka menunduk sopan. Bahkan para pelayan baru tak berani menatap mataku langsung. Namun di dalam kamar, setiap malam tubuhku masih jadi milik suamiku. Tuan Adama memang tak pernah menyakitiku, tapi ia punya nafsu yang besar. Kadang saat aku kelelahan, ia tetap memintaku untuk melayani. "Kau istriku, aku sudah membayar hidupmu," katanya suatu malam sambil menatapku dengan mata tajam. Kalimat itu menghantam jiwaku. Aku sadar, di matanya aku bukan sekadar istri, tapi semacam kontrak hidup. Aku miliknya. Uang yang kuterima setiap bulan adalah bayaran atas segalanya, atas tubuh, waktu, dan harga diriku. Malam itu aku menangis diam-diam setelah ia tertidur. Kusap air mataku pelan, takut kalau ia terbangun. Tak ada yang bisa kulakukan. Aku sudah terlalu dalam di permainan ini. Aku tak bisa pulang. Aku tak bisa mundur. Dan hatiku perlahan-lahan mulai mati rasa. Aku bukan lagi Siti, si gadis kampung yang lugu. Aku kini wanita yang hidup dalam istana, tapi terpenjara dalam pernikahan tanpa cinta. Dan entah kenapa, rasa bersalah itu terus menghantuiku. Sudah lebih dari 6 bulan aku hidup sebagai istri Tuan Adama. Tubuhku terbiasa dengan sentuhannya, dan hatiku mulai mati rasa terhadap semua yang dulu membuatku menolak. Aku tak lagi melawan malam-malam yang datang, tak lagi menggigil saat ia memelukku. Aku menjadi miliknya, sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa protes. Tapi justru saat aku berhenti berharap, hal yang tak kuduga terjadi. Suatu sore, saat aku duduk di halaman rumah menatap matahari terbenam, Tuan Adama datang membawa segelas teh hangat. Ia duduk di sampingku, lalu berkata, "Siti, kau tahu, selama ini aku kira aku hanya butuh wanita yang setia. Tapi sekarang aku sadar, aku mulai butuh cintamu." Aku menoleh cepat, menatap wajahnya yang biasanya tegas, tapi kali ini tampak jujur. "Cinta?" gumamku pelan. Ia mengangguk. "Aku tahu kita menikah bukan karena cinta. Aku tahu aku beli hidupmu dengan uang. Tapi selama kau di sini, aku merasa rumah ini benar-benar hidup kembali. Aku merasa aku tak bisa kehilanganmu. Aku terdiam. Dalam hati, ada sesuatu yang menghangat. Bertahun-tahun aku menganggap Tuan Adama hanyalah majikan, lalu suami kontrak. Tapi perlahan, aku melihat sisi lain darinya. Pria yang sendiri, kehilangan, dan mencoba mencintai dengan cara yang ia tahu. Mungkin caranya salah, tapi niatnya tulus. Malam itu, untuk pertama kalinya aku tak menangis saat ia menyentuhku. Untuk pertama kalinya, aku membalas pelukannya bukan karena kewajiban, tapi karena aku tak ingin merasa sendiri lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku membisikkannya kata yang selama ini kupendam rapat-rapat. "Aku juga mulai belajar mencintaimu, Tuan." Ia memelukku lebih erat, dan malam itu tak ada air mata. Hanya 2 hati yang saling menerima dalam sunyi. Uang memang yang membawaku ke pelukannya. Tapi mungkin takdirlah yang mempertemukan kami dengan cara yang tak biasa.